Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah GKI Gracia pada hari ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama ada di dalam sebuah persekutuan yang indah di tempat kita masing-masing. Kita sungguh bersyukur dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun dari gereja kita, GKI Gracia yang ke-22. Dirgahayu GKI Gracia yang ke-22. Puji Tuhan, 22 tahun Tuhan telah memelihara pelayanan ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita lewati bersama-sama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah menolong kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? 22 tahun Tuhan telah menjaga persekutuan ini. 22 tahun Tuhan telah menjaga kita. Bahkan bertahun-tahun yang lalu Tuhan telah memelihara kita. Apa yang kurang pada kita? Tidak satu pun. Allah selalu setia dengan pemeliharaannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian yang sungguh indah. Kita menghitung berkat Dia dalam kehidupan kita. Tak terbatas kasih Tuhan. Semusim berlalu dan Engkau tetap peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu dalam hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Banyak hal yang Tuhan telah buat Bapak Ibu dalam hidup kita. Jangan meragukan penyertaan-Nya. Yakin dan percaya bahwa Dia yang telah memelihara kita, Dia pasti memelihara kita senantiasa. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing dan bersatu hati di dalam sebuah gereja yang Tuhan sendiri telah bentuk 22 tahun lamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebuah ibadah yang boleh menguatkan kami dan menolong kami untuk lebih tegar dan lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan, supaya ibadah kami menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami di dalam keluarga kami masing-masing, dan berkatilah kami sebagai sebuah jemaat Tuhan, sebuah gereja Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya persembahan dan setiap penyembahan kami menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kita memuji namanya yang besar. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan dan mazmur kita, Dia adalah tempat kita bergantung. Mari kita memuji Dia dengan sukacita bersama-sama Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan
yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita bisa renungkan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menjaga kita. Jika kita menghitung kasih Tuhan, maka kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik. Karena apapun yang kita hadapi, Dia tetap baik dan Dia tetap bersama-sama dengan kita. Pujian yang sangat indah akan kita nyanyikan bersama. Waktu kita merenungkan kasih-Nya, sebuah karya yang luar biasa telah Dia buat di kayu salib untuk kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kiranya pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang
hanya dekat dengan Tuhan saja, kita akan dikuatkan. Hanya dengan kebenaran firman-Lah kita dapat berdiri kokoh untuk terus berjalan, melewati setiap kehidupan, setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Hanya dengan kekuatan janji-Nya saja, kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa hari ini kita boleh bersukacita, khususnya jemaat Tuhan GKI Gracia. Hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Gereja GKI Gracia ke-22. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam perjalanan gereja ini. Tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa memberkati gereja ini dan terkhususnya jemaat Tuhan dalam pertumbuhan rohani semakin setia dengan Tuhan melalui gereja GKI Gracia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Karena kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan, berkat, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar iman kita untuk merayakan hari ulang tahun Gereja GKI Gracia. Kita bersyukur pertolongan Tuhan yang luar biasa menyertai gereja ini. Tema kita, keluarga kuat, gereja kuat. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang terkasih, arti tema pada hari ini bukan menunjuk kepada sebuah keadaan kuat secara materi atau jasmani, tetapi kuat secara rohani. Kekuatan rohani dalam keluarga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kerohanian seseorang, baik itu suami, istri, maupun anak. Saya bersyukur dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang cinta Tuhan. Sejak kecil, orang tua saya selalu menanamkan nilai kerohanian yang luar biasa dalam hidup saya. Dari kecil saya sudah diajarkan untuk rajin berdoa, baca Alkitab, rajin melayani, gitu ya. Dan di usia 7 tahun saya dibimbing untuk menerima Tuhan Yesus oleh ibu saya. Selama saya bersama orang tua saya belum pernah melihat mereka bertengkar di hadapan saya. Tetapi saya selalu menyaksikan bagaimana mereka mengalami pergumulan yang luar biasa ketika mengalami kekurangan secara materi. Saya menyaksikan bagaimana mereka berdoa, mereka berlutut, mereka memohon kepada Tuhan.
Dan mereka membawa kami untuk bersama-sama berdoa bersama. Dan di saat itulah saya melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Walaupun dengan situasi yang sulit, kami anak-anak bersama dengan orang tua, kami boleh menyaksikan luar biasanya mujizat Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kami. Bapak Ibu yang terkasih, saya menceritakan cerita ini bukan karena keluarga kami lebih baik daripada keluarga yang lainnya. Tetapi saya ingin memberikan contoh bahwa di dalam keluarga itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kerohanian seseorang. Baik itu anak, baik itu istri, baik itu suami. Jika nilai kerohanian dalam keluarga menjadi kuat, maka ada nilai kasih di dalam keluarga tersebut. Mengapa ada banyak keluarga-keluarga yang kehilangan nilai kasih di dalamnya? Karena berkurangnya nilai kerohanian, sehingga kasih itu menjadi hambar di dalam keluarga tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak keluarga-keluarga pada saat ini yang mengalami masalah yang berantakan karena tidak ada nilai kerohanian yang kuat di dalam keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita dapat menanamkan nilai kerohanian yang kuat di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita boleh menjadi dampak di mana kita berada, dan terkhususnya di dalam gereja. Salah satu contoh keluarga yang memiliki kerohanian yang kuat dalam Alkitab adalah keluarga Nuh, seperti teks yang sudah kita baca hari ini. Meskipun dalam perjalanan hidup keluarganya ada banyak proses yang membuat keluarga ini jatuh bangun dalam kehidupan kerohanian. Akan tetapi, kalau kita melihat cara kerja Tuhan bagi keluarga Nuh ini, bisa menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita ada dua prinsip yang harus kita tanam di tengah-tengah keluarga kita, agar keluarga kita menjadi kuat secara rohani. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah prinsip takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang senantiasa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Hal itu terbukti ketika di tengah-tengah kejahatan manusia pada saat itu, Allah melihat bahwa Nuh adalah seorang yang berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan bahwa Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa dia memisahkan dirinya dari kejahatan moral masyarakat pada saat itu. Akan tetapi saudara, kebenaran dalam hidup Nuh ini bukan dihasilkan dari kekuatannya, bukan dihasilkan dari kebaikannya, bukan dihasilkan dari moral dari Nuh itu sendiri. Tetapi kebenaran dalam hidup Nuh dihasilkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi Nuh dan keluarganya. Dengan demikian penekanan bahwa hidup kita bukan karena kekuatan kita. Kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa hidup benar di mata Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita melihat bukti bahwa Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Alkitab menjelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Prinsip kebenaran menurut dunia bersifat relatif, tetapi kebenaran di mata Tuhan itu bersifat mutlak, karena Tuhanlah sumber kebenaran itu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa hidup benar di mata Tuhan? Dan jawabannya adalah
tidak ada satupun orang yang bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, tidak ada satupun manusia yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian bagaimana kita bisa hidup benar di mata Tuhan? Jawabannya ada di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Hanya oleh kasih karunia kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk menjadi seorang yang benar di mata Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, apabila kita ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang hidup benar di mata Tuhan, kita harus membawa keluarga kita kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kita bisa mengenal Tuhan, keluarga kita bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada beberapa keluarga yang menganggap bahwa tidak apa-apa, suami percaya Tuhan Yesus, istri tidak percaya. Saudara, tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Tidak mungkin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat membawa keluarganya, mengenalkan Yesus kepada keluarganya, sehingga keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah bukti dari sebuah kebenaran. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, satu-satunya caranya adalah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita membawa istri kita, anak-anak kita, atau suami kita kepada Tuhan, mengaku dosa, maka kita akan diselamatkan. Saudara yang terkasih, ada perbedaan antara prinsip dunia dan prinsip Alkitab tentang kebenaran. Menurut dunia, kebenaran dapat ditentukan oleh uang. Oleh karena itu saudara, semakin banyak uang, semakin mudah untuk membayar orang agar bisa dianggap benar, gitu ya. Materi, semakin kaya seorang, maka semakin ia disegani dan sulit untuk dipersalahkan. Ditentukan oleh jabatan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin ia berkuasa untuk memutuskan siapa yang benar. Ditentukan oleh kepintaran, semakin pintar seseorang, maka semakin banyak cara untuk ia membenarkan dirinya. Dan ditentukan oleh mayoritas, siapa yang paling banyak, maka itulah yang paling benar. Bapak Ibu yang terkasih, berbeda dengan prinsip Alkitab. Semakin ia mengaku bahwa ia berdosa di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, maka ialah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi apabila di tengah keluarga atau dalam persekutuan masih ada sifat egois, masih ada sikap menganggap bahwa dirinya yang paling benar, sehingga tidak mau berdamai dengan sesama, tidak mau berdamai dengan istri, tidak mau berdamai dengan anak, begitu ya. Maka saudara, itulah ciri orang yang tidak takut akan Tuhan. Itulah ciri orang yang tidak hidup benar di mata Tuhan. Seharusnya setiap orang yang hidup benar di mata Tuhan, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia hidup rendah hati, dia berdamai dengan sesamanya, mengasihi sesamanya, mengampuni sesamanya. Itulah ciri orang yang hidup benar di mata Tuhan. Saudara, suatu kali saya mendapatkan nasihat yang luar biasa dari seorang bapak. Ia berkata, jangan pernah kamu mencari kesempurnaan dari istrimu, karena kamu akan kecewa. Tetapi belajarlah untuk menerima kekurangannya, karena kamu tidak lebih baik darinya. Saudara yang terkasih, semakin kita merasa diri kita lebih benar, maka semakin sering kita mengalami perselisihan dalam rumah tangga maupun dalam persekutuan. Semakin kita menganggap diri kita paling benar, maka semakin jauh kita daripada Tuhan.
Semakin kita menganggap diri kita yang paling benar, maka kita akan semakin dikuasai oleh dosa kesombongan, dosa keangkuhan. Saudara yang terkasih, disitulah titik di mana kita akan sangat mudah untuk terpeleset. Kita akan sangat mudah untuk terjatuh. Karena dengan cara rendah hatilah kita dapat melihat kebenaran Tuhan nyata di dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara, bukti daripada Nuh ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nuh adalah seorang yang menjaga kekudusan hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Artinya adalah Nuh menjaga kekudusan dalam hidupnya. Meskipun pada saat itu ada banyak tawaran dunia yang membuatnya jatuh, tetapi ia berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mengapa kita harus menjaga kekudusan hidup? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dan kekudusan hidup adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan mau agar hidup kita menjadi orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Akan tetapi saudara, masalahnya adalah tidak ada satupun manusia ini yang dapat hidup kudus di hadapan Tuhan selain perbuatan dan karya Tuhan yang menguduskan hidup kita. Tidak ada andil sedikit pun untuk kita dapat menguduskan hidup kita. Karena kita sudah dikuasai oleh dosa. Karena kita sudah dirusak oleh dosa. Karena kita hidup di dalam bumi yang rusak ini saudara. Dosa menguasai hidup kita. Kita ternoda oleh dosa. Satu-satunya cara agar kita dapat mempertahankan kekudusan kita adalah mengalami pertobatan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, apabila kita belum bertobat, maka mustahil kita mampu mempertahankan kekudusan hidup kita. Pertobatanlah yang mengubah hidup kita, saudara. Mengapa mungkin sampai saat ini ada keluarga yang suaminya tangannya begitu ringan untuk memukul istrinya? Karena dia belum bertobat. Karena belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Mengapa ada istri yang mulutnya begitu luar biasanya, ngomel-ngomel sehingga ada suami yang tidak betah ada di rumah, karena di rumah seperti suasana neraka. Saudara, karena hidupnya belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Mengapa saudara ada anak-anak yang begitu tidak menghormati orang tuanya? Karena dia belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengapa ada banyak orang saudara yang hidup dalam dosa perselingkuhan? Bukan hanya orang-orang yang belum percaya, bahkan orang yang sudah percaya pun jatuh dalam dosa perselingkuhan, dalam dosa perzinahan, dalam dosa pertengkaran, dalam dosa perceraian. Karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Apabila orang Kristen yang sudah bertobat saudara, ia akan menghargai pasangannya. Ia tidak akan pernah untuk selingkuh. Dia tidak akan pernah untuk mengucapkan kata cerai dalam mulutnya. Dia mengasihi pasangannya. Meskipun dengan segala kekurangan yang pasangannya miliki, dia tetap mengasihinya. Dia tetap mencintainya. Karena apa? Karena ada Kristus dalam hatinya. Ketika ada Kristus dalam hatinya, maka ada nilai kasih yang menguasai hidupnya. Sehingga ketika dia melihat istrinya, dia bukan melihatnya dengan kacamata dosa, tetapi dia melihatnya dengan kacamata kasih. Sehingga apapun yang dilakukan oleh istrinya, atau oleh pasangannya, atau oleh anaknya, dia melihatnya dengan kasih. Karena Tuhan ada di dalam hatinya. Saudara yang terkasih, demikian juga ketika kita di tengah-tengah persekutuan di dalam gereja, antar jemaat, ketika kita saling berselisih, saling bertengkar satu sama lain, itu bukti bahwa kita belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Saya mau katakan saudara, ketika kita mengalami sakit hati dalam hati kita, disitulah iblis berkuasa di dalam hidup kita. Dan dia akan mengadakan perpecahan di antara persekutuan, di tengah-tengah gereja kita. Cara satu-satunya untuk kita mematahkan kuasa iblis itu adalah kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Saya mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, saya lupakan semuanya itu. Tapi saya mau fokus melihat Tuhan, melihat pelayanan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang membuktikan bahwa Nuh dia hidup takut akan Tuhan. Dan marilah kita sebagai jemaat Tuhan, kita pun memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, mari kita bertobat. Mulut kita bertobat, hati kita bertobat, tangan kita bertobat, hidup kita bertobat. Semua yang kita lakukan, semua hal dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, apa buktinya Nabi Nuh ini dia hidup takut akan Tuhan? Saudara, Nuh dia bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Nuh menjadi sahabat Allah. Dengan demikian, Nuh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau bersahabat dengan Nuh. Saudara yang terkasih, terjalinnya sebuah persahabatan harus memiliki nilai kepercayaan. Apabila tidak saling percaya, maka tidak akan tercipta sebuah persahabatan. Karena itu ada orang yang mau bercerita kepada sahabatnya, begitu ya, masalah pribadinya, dicurhat, itu karena ia percaya, saudara. Karena saling percaya. Dengan demikian juga apabila kita mau menjadi sahabat Tuhan, hendaklah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita ceritakan kepada Tuhan melalui doa. Kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selain itu saudara, terjalinnya sebuah persahabatan harus memiliki nilai kasih di dalamnya. Apabila saling membenci saudara, itu bukan sahabat namanya. Itu namanya bermusuhan. Tetapi apabila kita menjadi sahabat Tuhan, harusnya kita selalu mengasihi Tuhan. Harusnya kita senantiasa mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Kristus menjadi sahabat kita, kasih itu pun terpancar dalam hidup kita, bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Itulah orang Kristen yang sejati. Saudara yang terkasih, luar biasa saudara. Hidup takut akan Tuhan, ketika itu menguasai hidup kita, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Seperti Nuh, ia mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Bagi Nuh dan keluarganya, ketika dia hidup takut akan Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Dia melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Saudara, prinsip yang kedua yang harus kita tanam di tengah-tengah keluarga kita, agar kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengerjakan tujuan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atau atas. Saudara yang terkasih, apakah yang menjadi tujuan dalam hidup kita? Tujuan Tuhan adalah supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara, apabila kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, maka itu hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan dosa. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini,
menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidak memuliakan nama Tuhan karena bumi telah dirusakkan oleh dosa. Demikian juga hidup manusia menjadi rusak dan Allah memiliki tujuan untuk mengakhiri hidup segala ciptaannya. Dan saudara, Tuhan menyampaikan tujuannya kepada Nuh, dan Tuhan ingin agar Nuh dan keluarganya menjadi rekan sekerja Tuhan dalam pelayanan. Untuk mengerjakan tujuan itu, apakah tujuan yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Mari kita melihat saudara. Yang pertama, tujuan Tuhan adalah Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi saudara. Saudara yang terkasih, bahtera ini seperti badan kapal yang tidak cocok sebenarnya untuk dipakai berlayar seperti kapal pada umumnya. Tapi saudara, bahtera ini dipakai untuk mengapung di atas air sehingga sampai menunggu airnya surut. Tuhan bisa saja mengamankan Nuh dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan Nuh. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia memilih untuk memperkerjakan Nuh dan keluarganya dalam membuat sesuatu yang akan menjadi sarana untuk melindunginya. Baik untuk menguji iman dan ketaatannya, maupun untuk mengajarkan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan oleh Kristus kecuali orang-orang yang mengerjakan keselamatan mereka dengan setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, inilah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Agar kita setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Memang tidak mudah saudara, sangat tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, banyak pergumulan yang kita alami. Tetapi ketika kita mengerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Di saat kita pertama kali mengalami pertobatan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu saudara, kita harus melewati proses demi proses untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Sehingga kita boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ada banyak tantangan bagi kita untuk melewati itu semua. Tetapi kasih setia Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu memampukan kita. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Allah yang harus dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya? Yaitu Nuh diperintahkan untuk membawa keluarganya masuk dalam bahtera. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Saudara yang terkasih, di dalam ayat ini hal yang luar biasa. Ini merupakan perjanjian Allah kepada Nuh, covenant Allah kepada Nuh, bahwa janji itu pasti akan ditepati oleh Tuhan. Janji itu tidak mungkin gagal. Janji itu tidak mungkin dilupakan. Janji manusia mungkin mengecewakan. Janji manusia mungkin terlupakan. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, hal ini merupakan perjanjian Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Apabila mereka setia dan taat kepada Tuhan, Allah berjanji kepada Nuh bahwa dia dan keluarganya akan dijaga oleh Tuhan. Mereka akan tetap hidup di dalam bahtera itu. Saudara yang terkasih, orang tua yang baik tidak hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri. Pasti juga mereka memikirkan bagaimana keselamatan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Dan orang tua yang baik bukan hanya memikirkan tentang keselamatan ada di dunia ini atau di dalam dunia ini. Tetapi orang tua yang baik seharusnya dia memikirkan keselamatan kekal bagi istri dan anaknya, bagi keluarganya. Dia harus memikirkan itu. Dia harus fokus kepada keselamatan keluarganya. Bukan hanya fokus kepada materi di dunia ini. Bukan hanya fokus kepada pekerjaannya. Bukan hanya fokus kepada keselamatannya di dunia ini. Tetapi dia harus memikirkan bagaimana begitu pentingnya keluarganya untuk selamat kepada Tuhan. Oleh karena itulah tugas seorang kepala rumah tangga,
dia harus memberitakan Injil kepada keluarganya, agar keluarganya bisa diselamatkan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, warisan yang paling berharga buat keluarga kita, buat anak-anak kita, bukanlah materi. Kalau memang kita ada, sebaiknya lah kita wariskan. Tetapi saudara, yang lebih penting dari semua itu, yang tidak dapat tergantikan adalah warisan iman kepada anak-anak kita. Saudara, ketika keluarga belum mengalami warisan iman itu, maka keluarga itu adalah keluarga yang menuju kepada ambang kehancuran. Karena tidak ada iman di dalam hidupnya, karena tidak ada kasih di dalam keluarganya. Tetapi ketika keluarga yang memiliki warisan iman, dia tidak akan pernah khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah takut, karena janji Tuhan akan menyelamatkan hidupnya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, tujuan Tuhan yang harus dikerjakan oleh Nuh adalah, Nuh diperintahkan untuk membawa masuk binatang di dalam bahteranya. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Bapak Ibu Saudara, Allah menjadikan Nuh sebagai berkat bagi dunia. Melalui Nuh, kelangsungan hidup manusia dan semua makhluk diselamatkan. Hal ini melambangkan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, semua orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Semua orang yang selayaknya binasa memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Inilah tujuan Allah bagi keluarga Kristen. Tuhan mau agar kita menjadi alat yang Tuhan pakai, agar semua keluarga kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi sama seperti Nuh. Kita menjadi alat untuk membawa kebenaran itu. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, oleh karena itu bersyukurlah apabila sampai saat ini kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Melalui kita, keluarga kita diselamatkan. Kerjakanlah tujuan Allah dengan setia. Jadilah orang tua yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua. Saudara yang terkasih, apabila keluarga menjadi kuat di dalam Tuhan, maka gereja pun akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak akan kita menemukan gereja yang pecah, karena jemaatnya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat secara rohani. Meskipun ada perselisihan, meskipun ada persaingan di dalam gereja itu, meskipun ada iri hati dalam gereja itu di antara jemaat, meskipun ada rasa sakit hati dan secara manusia sulit untuk mengampuni, tetapi saudara, semua itu ketika kita kuat di dalam Tuhan, tidak akan membuat kita meninggalkan gerejanya. Saudara, karena seorang jemaat yang memiliki kerohanian yang kuat di dalam Tuhan, ia tahu bahwa ketika ia menjadi jemaat Tuhan, ia bukan karena menyenangkan hati manusia, tetapi ia menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia datang ke gereja dan dia memuji Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi dia menyenangkan hati Tuhan. Itulah ciri jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Kuat secara rohani, kuat secara mental. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang tetap kuat secara rohani di dalam Tuhan. Kita bersyukur saudara, gereja GKI Gracia dapat berdiri sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nama Gracia artinya anugerah. Sejak awal saudara, Tuhan memakai keluarga-keluarga yang kuat secara rohani, sehingga sampai saat ini gereja ini menjadi kuat dan tetap berdiri teguh.
penuh air mata untuk melewati selama 22 tahun dalam perjalanan. Tetapi tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan gereja ini, saudara. Gereja ini adalah bahtera yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, agar jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Akan tetapi saudara, gereja ini bukanlah sumber keselamatan. Karena Tuhan dapat menyelamatkan dengan cara apapun. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan gereja ini berdiri agar kita jemaat Tuhan dapat mengerjakan keselamatan kita di dalam gereja ini. Kita dapat mengerjakan keselamatan kita sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja ini Tuhan izinkan berdiri agar kita dapat melihat kuasa Tuhan, sehingga iman kita terus dibaharui demi dibaharui setiap hari. Setiap minggu kita beribadah, kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita boleh menyaksikan bagaimana pelayanan yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah tujuan gereja ini berdiri. Gereja ini bukanlah sebuah dewa yang harus kita sembah, tetapi gereja ini adalah suatu alat yang Tuhan pakai agar iman kita dapat bertumbuh di dalamnya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui gereja ini kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui gereja ini terlihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Melalui gereja ini terlihat ketulusan hati kita ketika kita melayani. Melalui gereja ini saudara, terlihat bagaimana iman kita yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita bersatu untuk melayani Tuhan melalui gereja GKI Gracia ini. Segala hal yang sudah terjadi, kita percaya semuanya ada di dalam tatanan rencana Tuhan yang begitu indah. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk gereja ini. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk jemaat Tuhan GKI Gracia. Oleh karena itu saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati. Kita fokus kepada tujuan Allah. Kita fokus kepada pekerjaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena kita adalah rekan sekerja Tuhan. Saat ini saya berkata dari mimbar ini, marilah kita bersatu. Marilah kita semakin setia di dalam Tuhan. Marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini agar ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, agar tercapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah saudara, dengan 22 tahun perjalanan GKI Gracia, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, sehingga kita mengalami damai sejahtera di saat kita melayani Tuhan, di saat kita saling mengasihi satu sama lain. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tema kita pada hari ini, keluarga kuat, gereja kuat, membuktikan bahwa ketika iman kita kuat di dalam Tuhan, ketika kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka hidup kita akan berdampak di tengah-tengah keluarga kita. Ketika keluarga kita mengasihi Tuhan, ketika keluarga kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan, maka keluarga kita pun akan berdampak di tengah-tengah pelayanan di dalam gereja kita. Dan ketika gereja kita kuat di dalam Tuhan, ketika gereja kita dipakai Tuhan luar biasa untuk memuliakan namanya, maka saudara, tujuan Tuhan akan tercapai, yaitu jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa mengenal Tuhan, jiwa-jiwa boleh kembali kepada Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami boleh diteguhkan. Biarlah ya Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, boleh menjadi rema dalam hidup kami, mengubah hidup kami,
sehingga kami boleh memiliki komitmen dalam hidup kami untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan mengerjakan pelayanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat Tuhan Allah telah hadir di tempat kudusnya, beri syukur untuk semuanya atas kebajikannya. Kekuatan saat susah, Dia bimbing kita semua. Bersaksi berkenalan bagai pelita orang yang sesat, kita melayaninya, kita melayaninya. Happy birthday GKI Gracia yang ke-22.
Shalom jemaat. Hari ini kita patut berucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk merayakan HUT gereja kita yang ke-22. Walaupun kita tidak bersama-sama bertemu, kita melalui online di pandemi COVID ini, saya yakin kita sama-sama memiliki hati yang sama mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun gereja kita yang ke-22. Sekiranya perayaan kecil-kecilan ini bisa selalu ada dalam hati kita untuk menjadi keluarga GKI Gracia, di mana tema kita keluarga kuat, gereja yang kuat. Dan itulah yang akan kita wujudkan, bahwa kita adalah sebagai keluarga GKI Gracia yang kuat akan membentuk gereja yang kuat atas kasih Tuhan bersama dengan kita. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Untuk mengakhiri ibadah syukur dan ibadah minggu kita pada hari ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian penutup. Bagi Dialah segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur 22 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita GKI Gracia. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk kita berdoa dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi gereja ini. Biarlah melalui gereja ini jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah melalui jemaat ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, banyak hal yang telah Engkau lakukan, yang Engkau telah perbuat di tengah-tengah pelayanan gereja GKI Gracia. Selama 22 tahun perjalanan gereja ini ya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati. Biarpun ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lewati mungkin menjadi pergumulan bagi gereja ini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan gereja ini sedetik pun ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi jemaat Tuhan, gereja GKI Gracia. Tuhan, gereja ini hanya alat yang Engkau pakai. Dan kami berdoa, biarlah ya Tuhan, pakailah alat ini ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Gracia. Biarlah ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan jemaat Tuhan mungkin yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit di tengah-tengah situasi virus corona saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong jemaat Tuhan, menyembuhkan jemaat Tuhan, dan memberkati jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan gereja ini. Biarlah ya Tuhan Engkau campur tangan ya Tuhan, berikan kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah gereja ini terus berjalan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, kami boleh memiliki izin pembangunan gereja Tuhan. Tuhan, biarlah nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami berdoa dan kami percaya Engkau akan memberikan tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh memiliki izin untuk membangun gereja ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan di gedung gereja ya Tuhan. Bapa di sorga,
kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, berikan urapan-Mu ya Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka dapat melayani dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan setia ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan berkat-Mu, berikan kesehatan, berikan hikmat dan kuasa Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKI Gracia. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menolong memberkati pelayanan gereja ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.